Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan kali ini. Nah, untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem gerak dan teknologi yang mungkin membantu kelainan pada sistem gerak tersebut. Yang kita tahu, tulang adalah sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif dapat mengalami kelainan ataupun gangguan seperti bagian-bagian tubuh lainnya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang dapat disebabkan oleh faktor nutrisi, gangguan fisik, penyakit, dan karena kebiasaan yang salah. Kelainan-kelainan tersebut bahkan ada yang terjadi ketika masih dalam kandungan. Ada 4 kelainan pada tulang. Kelainan yang pertama yaitu kelainan tulang karena faktor nutrisi. Di antaranya adalah rakitis dan osteoporosis. Rakitis sendiri adalah kelainan yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang yang tidak wajar pada anak-anak yang terjadi karena kekurangan vitamin D dan kalsium, atau kekurangan memperoleh sinar ultraviolet sewaktu proses pembentukan tulang. Tulang yang mengalami rakitis menjadi lunak dan mudah berubah bentuk, misalnya menjadi bengkok pada tulang kaki. Osteoporosis sendiri adalah keadaan tulang menjadi rapuh dan keropos akibat kekurangan kalsium, umumnya terjadi pada perempuan tua atau perempuan hamil. Kelainan tulang karena gangguan fisik. Kelainan tulang pada gangguan fisik antara lain ada fraktura, fisura, dan dislokasi. Fraktura adalah keadaan patah pada tulang. Fisura adalah keretakan pada tulang akibat benturan keras. Adapun dislokasi adalah pergerakan atau pergeseran persendian pada patah tulang. Nah, yang ketiga ada kelainan tulang karena penyakit polio, ankilosis, osteoartritis, dan artritis reumatoid. Merupakan contoh-contoh kelainan pada tulang karena penyakit. Polio merupakan radang pada substansi kelabu sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio. Ankilosis merupakan bergabungnya tulang-tulang atau bagian lain dan membentuk suatu tulang atau bagian yang keras sehingga persendian sulit digerakkan. Osteoartritis terutama disebabkan oleh kelebihan beban pada sendi seperti sendi bahu dan sendi lutut. Tetapi juga dapat terjadi pada bagian lain dari tubuh seperti tangan dan tulang punggung. Pada osteoartritis, kartilago pada sendi menjadi tipis dan menyebabkan rasa sakit sehingga tidak dapat bergerak. Pada artritis reumatoid, membran sinovial yang membatasi sendi menjadi memerah dan kartilago pada sendi menjadi rusak. Nah, yang keempat, ada kelainan tulang karena kebiasaan yang salah. Kelainan tulang karena kebiasaan yang salah terdiri ada 3, yaitu kifosis, yaitu kelainan karena ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke belakang. Ada lordosis, yaitu kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke depan. Ada skolisis, yaitu kelainan karena ruas-ruas tulang belakang tertarik atau melengkung ke kanan atau ke kiri. Kelainan-kelainan tersebut terjadi pada ruas-ruas tulang belakang vertebrat akibat kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya ada kelainan pada otot. Kelainan pada otot dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor penyakit atau karena kebiasaan yang salah. Kelainan pada otot ada yang sifatnya dapat disembuhkan dan ada pula yang tidak dapat disembuhkan. Nah, yang pertama ada kelainan otot karena penyakit. Contohnya, yang pertama ada tetanus, yaitu otot yang berkontraksi atau tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani. Yang kedua ada atrofi otot, yaitu penyusutan atau pengecilan otot yang disebabkan oleh serangan virus polio. Yang kedua ada kelainan otot karena kebiasaan. Misalnya ada supertrofi, yaitu pembesarnya otot karena terlalu sering dilatih. Biasanya dijumpai pada orang-orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Atrofi yaitu mengecilnya atau menyusutnya otot karena tidak pernah dipakai untuk beraktivitas, misalnya karena lumpuh. Lalu ada kram, yaitu mengejangnya otot karena digunakan pada saat yang kurang tepat, misalnya kurang pemanasan sebelum olahraga. Lalu yang keempat ada otot robek.
disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba ketika berolahraga sehingga menyebabkan robeknya serabut otot yang berakibat rasa nyeri dan pendarahan. Untuk menyembuhkannya, otot harus diistirahatkan. Nah, lanjut kita ke teknologi yang mungkin membantu kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Lalu ada pembidian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Lalu ada pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Lalu ada penarikan atau trakis, yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformasi atau perubahan pergeseran bentuk dan percepat penyembuhan. Nah, selanjutnya ada penyembuhan kanker atau tumor tulang. Yang pertama ada kemoterapi, biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Kelemahan pada metode kemoterapi sendiri menyebabkan beberapa sel-sel normal juga mati. Lalu ada radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, dan partikel lain. Lalu ada operasi, bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Nah, ada juga penggantian sendi. Penggantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium. Dan cawan sendi diganti dengan mangkuk polielina, misalnya plastik, yang kerapatannya tinggi. Kedua sisi dilekatkan dengan senyawa metal, metakrilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap berjalan normal. Ada transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Lalu ada penanggulangan skolis kongenitalis. Skolis sendiri dapat menyebabkan kelainan bentuk serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali dilakukan pengobatan dengan memasang penyangga atau branch sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, perlu dilakukan pembedahan. Lalu ada implan. Implan sendiri adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku, misalnya titanium, pada tulang belakang yang mengalami gangguan.